Sudah berciuman berkali-kali. Masih belum bisa mengatur napas. Bantu aku. Lepaskan. Tidak bisa dibuka. Hukuman kecil sebagai peringatan. Mengerti? Anwo, jangan tinggalkan aku. Ano, jangan tinggalkan aku. Apa aku salah dengar? Siapa itu Ano? Aku baru bangun. Sudah larut. Aku. Jangan pergi. Sungguh gelap ya. Taruh di atas meja saja. Tidak perlu terlalu hati-hati. Aku sudah bangun. Putri, silakan makan bubur. Nona Rania, ini bubur yang dimasak langsung oleh Tuan Johan. Dan juga apel yang dipotong bentuk kelinci ini. Tuan tahu Nona suka. Tuan Johan yang khusus membuatnya. Apel bentuk kelinci. Kapan aku pernah suka makan ini? Itu Nona Anomu. Yang suka makan? Nona Anuomu itu yang suka makan. Pergilah. Baik, Bagaimana kamu bisa tahu nama itu? Maaf, apakah aku mengigau tadi malam? Tuan Johan tidak perlu minta maaf. Setiap orang punya masa lalu yang tidak ingin disentuh. Aku yang terlalu banyak bicara. Apel kelinci ini lumayan manis. Ada satu hal. Sebenarnya aku sudah lama ingin memberitahumu. buruk. Ibu Citra hilang. Ibu, Rania, Jangan sampai kamu menyesal. Surya, Saya sangat puas dengan rencana ini. Kapan ini bisa siap, kira-kira? Surya. Ibu saya di mana? Kalau kau masih menyembunyikannya, aku berhak melapor ke polisi dan menuduhmu menculik. Aku sama sekali tidak mengerti apa yang kau katakan. Untuk apa aku menculiknya? Dulu kau dan tunangan baikmu sudah main sandiwara di gudang, masih kurang. Itu kecelakaan. Aku sama sekali tidak berniat menyakitinya. Aku memasukkan dia ke RS Jiwa adalah satu-satunya cara untuk melindunginya. Mungkinkah? Aku tahu di mana dia. Itu tempat yang paling sering dia kunjungi dulu. Aula. Kalian akhirnya bertunangan. Kedepannya, jalani hidup dengan baik. Tenang saja, Bu. Aku akan merawat Rania dengan baik. Bu, Rania yang baik, ibu akan menyisir rambutmu, disisir sampai cantik ya. Jangan,
ada pembunuhan, jangan bunuh aku, jangan bunuh aku. Ibu, jangan bunuh aku. Rania. Jangan, Rania. Aku di sini. Tidak ada yang bisa menyakitimu. Jangan menghalangi. Jangan. Jangan, Kakak, Ibu. Surya, kamu sampai segitunya ingin mati untuknya? Hari ini aku akan mengabulkan keinginanmu. Hentikan. Hentikan. Kejar. Aku harus melihatnya hidup. Atau melihat mayatnya. Siap. Cari dokter. Cepat. Rania. Jangan. Ibu, aku di sini. Rania. Syukurlah kamu baik-baik saja. Syukurlah. Ibu, akhirnya ibu mengenaliku. Surya mana? Surya. Surya mana? Dia sudah memperlakukan kita seperti itu. Sudah seharusnya dia mati. Rania, apa yang kamu katakan? Surya adalah kakakmu. Aku tidak punya kakak seperti itu. Membunuh ayahku. Mengirim ibu ke rumah sakit jiwa. Dulu dia beruntung tidak tewas tertabrak. Kalau hari ini dia mati, itu konsekuensi perbuatannya sendiri. Rania, aku tidak mengizinkanmu berkata begitu tentang kakakmu. Bibi. Rania, kebenaran yang terjadi dulu. Bukan seperti yang kamu pikirkan. Ayahmulah yang bersalah. Ayahmu, Ruan Zenggang, dan ayah Surya, Shen Jinsong, dulu adalah saudara terbaik. Dulu, keluarga Ruan dan Shen bersatu padu. Membangun kerajaan bisnis terkuat di kota selatan. Tapi karena satu perselisihan bisnis, Zenggang salah sangka Shen Jinsong mengkhianatinya. Apa maksudnya? Mereka berdua pun berkelahi hebat. Kemudian, di sebuah pesta yang diadakan oleh Zenggang, jangan mendekat. Setelah mabuk, Shen Jinsong, istrinya pada malam itu mengalami penghinaan yang tidak manusiawi. Dan akhirnya memilih untuk bunuh diri. Karena pestanya diadakan oleh Zenggang, ditambah mereka berdua tidak akur, semua orang mengira ini adalah ulah ayahmu. Tidak seperti itu. Ayahku bukan orang seperti itu. Meski aku juga tidak percaya Zenggang adalah orang seperti itu, tapi bagaimanapun juga, istri Shen Jinsong memang di pesta Zenggang mengalami pelecehan. Keadaan sudah tidak bisa diselamatkan lagi. Berani-beraninya dia datang ke sini. Kamu, berhenti. Kamu, lepaskan dia. Dia tidak ada hubungannya dengan ini. Jangan pukul lagi, berhenti. Shen Jinsong sangat menderita. Setiap hari mabuk. Tidak lama kemudian dia juga meninggal. Shen Jinsong hanya meninggalkan seorang bayi yatim piatu yang masih dalam gendongan. Surya Hidayat. Kami mengadopsi Surya, membawanya tinggal bersama kami, dan membesarkannya. Kemudian, kalian berdua jatuh cinta dan menikah. Awalnya ingin membawa rahasia ini ke dalam kubur, tapi akhirnya, Surya tetap mengetahuinya. Dia yakin sekali semua ini adalah perbuatan Zenggang. Dia ingin balas dendam. Tidak mungkin. Ayahku tidak mungkin melakukan hal seperti ini. Rania, semua ini tidak sesederhana yang kita pikirkan. Kejadian ini sudah berlalu bertahun-tahun. Dari mana Surya mengetahuinya? Dan siapa yang menghasutnya? Sampai dia begitu yakin semua ini adalah perbuatan Zenggang. Pasti ada orang di belakang layar yang mengacau. Ya, tapi saat itu, semua petunjuk terputus. Akhirnya kami hanya berhasil mengungkap di antara orang-orang yang ikut memperkosa Ibu Surya, ada seseorang bernama Luo Yaoguo. Luo Yaoguo. Keluarga Lazuardi. Tapi tidak ada yang namanya Luo Yaoguo. 20 tahun yang lalu, di keluarga Lazuardi juga tidak ada yang namanya Luo Rongguo. Luo Rongguo.
Paman Lazuardi. Rania, apapun yang dilakukan Surya kepada ayahmu, tapi dia tidak pernah berniat untuk menyakiti kita, ibu dan anak ini. Kamu tidak akan bilang, mengirimmu ke RS Jiwa dan mengirimku ke penjara. Adalah cara Surya melindungi kita, kan? Rania, Jangan bicara lagi. Biarkan aku tenang dulu, pasien Surya Hidayat mengalami pendarahan hebat, keadaannya sangat kritis. siapa di sini yang golongan darah A? Rania. Di sini tidak ada yang golongan darah A. Lalu bagaimana? Mengambil darah dari bank darah terdekat juga butuh 1 jam. Pasien mungkin tidak akan bertahan sampai saat itu. Ambil darahku saja. Aku golongan darah O. Johan. Tuan Johan, tubuh Anda sangat berharga. Kalau darah Anda diambil, direktur pasti akan memarahiku habis-habisan. Operasi lebih penting. Ambil darahnya. Johan, kenapa kamu begitu baik padaku? Bodoh. Aku ingin kamu berhutang padaku. Lalu membayarnya dengan menjual diri. Singkirkan tangan kotormu. Bukannya kau harus melepaskan kaki babimu dulu? Kekanak-kanakan. Surya, kemarin malam kau kehilangan banyak darah, orang bodoh ini. Memberimu transfusi 470 cc darah babi, baru bisa menyelamatkanmu dari ambang kematian. Dia memberiku transfusi darah. Anggap saja itu sebagai balasan karena kau menyelamatkan ibunya. Ibuku sudah memberitahuku. Rania, Aku tidak akan memaafkanmu. Karena kau menyebabkan kematian ayahku. Tapi, kau menyelamatkan ibuku. Aku akan ingat. kalau begitu, jika aku menyelesaikan semua ini, apakah itu bisa dianggap sebagai penebusan dosa? Sudah kubilang, lepaskan tanganmu. Kalau tanganmu tidak mau dilepaskan, biar kuhilangkan saja. Kalau begitu, ayo kita pergi. Tunggu sebentar. Pukulan ini untuk orang tua Rania. Mereka membesarkanmu dengan susah payah, kau malah percaya begitu saja pada omongan orang lain. Hingga menyebabkan kematian ayah angkatmu. Pukulan ini untuk Rania. Memang pantas kau dapatkan. Surya, kalau kau benar-benar ingin menebus dosa, segeralah cari Luo Yao Guo. Rania. Masih sama. Ya, begitu keluarga Rania dilelang, bos saya sudah membelinya dengan harga tinggi, selama ini disimpan untuk Nona Rania. Johan, Uang saya tidak pernah kekurangan. Hanya kamu yang kurang. terima kasih. Bagaimana? Bagaimana kalau menikahi saya? Ini ayah saya. Dan foto bersama ayah Surya. Orang di samping ini. Kok mirip sekali dengan Luo Rongguo? Luo Yao Guo. Luo Yao Guo. Kalian nyetir gimana sih? Siapa kalian siapa? Lepaskan saya. Saya adalah kepala keluarga Lazuardi. Luo Rongguo.
Johan, kalian tahu sedang melakukan apa? Ini penahanan ilegal. Saya akan melaporkan kamu. Saya akan melaporkan sampai kamu bangkrut. Siapa di kota selatan yang tidak tahu? Tuan Johan dari keluarga Cipta. Hanya anak yang dibesarkan di luar anak haram. Sejak kecil diculik oleh perampok, dibesarkan di keluarga yang tidak baik, kamu punya pencapaian hari ini. Tidak tahu di belakang layar, melakukan berapa banyak perbuatan kotor? Sudah selesai memaki? Hari ini anggap saja itu karena masih muda dan bodoh. Lepaskan aku. Melepaskanmu? Kurasa tidak tepat. 20 tahun yang lalu, aku dengar putra kedua keluarga Luo memproduksi narkoba di ruang bawah tanah villa keluarganya sendiri, memperkosa gadis di bawah umur setelah membiusnya, dan berpesta seks beramai-ramai. Skandalnya tersebar ke seluruh kota. Akhirnya kasusnya ditutup dengan tergesa-gesa sebagai bunuh diri. Orangnya sudah mati. Kau bisa berkata sesukamu, lagi pula, sudah tidak ada bukti. Luo Yaoguo, kau pikir dengan mengganti nama, bisa berpura-pura tidak ada yang terjadi? Kau gila ya, namaku Luo Rongguo. Luo Yaoguo itu kakakku. Rongguo atau Yaoguo, tidak ada bedanya. Pokoknya, semua kejahatanmu sudah cukup untuk dihukum mati. Hanya dengan omonganmu? Dan aku. Dan bukti yang ada di tanganku. Menyewa pembunuh, penggelapan pajak, bisnis abu-abu. Semua yang kau lakukan aku punya cadangannya. Surya Hidayat, urusan-urusan ini, sebaiknya kau jangan ikut campur. Kau kira aku mencarimu untuk membantumu balas dendam? 20 tahun yang lalu, kau menghasut hubungan persaudaraan, membuat skema yang menewaskan orang tuaku, lalu menyalahkan semua pada keluarga Ruan. Kau juga memanipulasi dan mencuciku otak, membuatku selangkah demi selangkah atas nama balas dendam, membunuh ayah angkatku. Aku tidak membunuhmu, hanya melaporkanmu. Bukankah itu sudah terlalu mudah? Laporkan aku? Laporkan aku, kau juga akan ikut ke neraka. Beranikah kau? Kalau begitu, mari kita mati bersama. Lazuardi Yaoguo. Kau? Lazuardi Yaoguo, aku akan menyerahkannya sendiri. Akan kusaksikan dengan mataku sendiri, kau diborgol tangan dan kaki, mengaku bersalah dan dihukum. Anak baik. Baru beberapa tahun di keluarga Lazuardi, bahan-bahan ini sudah bisa kau dapatkan. Aku mengaku bersalah. Aku kalah. Tapi ingatlah, aku bukan kalah pada kalian. Segera giliranmu. Kamu akan mati. Kamu akan mati. Dan kamu juga. Kamu hanya seorang tumbal. Keluarga Shen kalian, seluruh keluarga adalah tumbal. Kalian tidak akan menang. Kalian tidak akan pernah menang. Kalian tidak akan pernah menang. Kalian semua akan mati. Semua akan mati. Mulai tidak enak lagi. Kamu masih di sini ngapain? Kamu masih di sini, ngapain? Cepat pergi rapikan data, dan berikan keadilan untuk grup Kusuma dan keluarga Surya. Jangan ikut campur. Apa yang kujanjikan padanya, pasti akan kulakukan. Aku mau ke ruang perawatan untuk menjenguk ibuku. Kalau kalian mau bertengkar, silakan. Rania. Bu, Ibu, sudah larut malam, kenapa kalian berdua datang? Bu, ini sarang burung walet untuk ibu. ibu, ini bubur yang baru matang. Surya baik sekali. Bu, di mana Rania? Bukannya dia bersama kalian berdua? Tadi dia tidak datang ke sini. Tidak. Segera lacak lokasi Rania. Temukan Rania.
Rania. Dua pria, kamu hanya bisa pilih satu. Kamu lagi. Siapa sebenarnya kamu? Larasati. Kejutan. Aku menyergap Ibu Citra. Sengaja tinggalkan barang bukti keluarga Lazuardi. Ibu menyisir rambutmu. Merangsang Ibu Citra kembali normal. Semua akan mati. Bantu kalian menangkap Luorong Guo dalam jebakan. Kamu harus berterima kasih padaku. Kamu sengaja atur jebakan. Jatuhkan keluargamu sendiri. Tidak boleh. Hanya orang tak mampu yang bisa andalkan orang lain untuk sukses. Kursi Liuli ini harusnya milikku. Liuli. Kamu benar-benar ingat semuanya. Kamu sebenarnya sedang bicara apa? Rania. Rania. Rania Kusuma. Rania. Larasati. Aku di sini. Aku Larasati Lazuardi. Tapi dia bukan Rania Kusuma. Johan Cipta. Tuan Johan Ciptaku, bukannya kau tahu segalanya? Apa yang sebenarnya terjadi? Dia tidak tahu apa-apa. Lepaskan dia. Dia harus tahu. Keluarga-keluarga terkemuka diam-diam mendirikan organisasi Liuli, mengembangkan obat-obatan, melakukan hal-hal paling kotor. Kamu kenal kedua orang ini? Linwo. Ini bukan cuma Linwo. Ini juga dirimu sendiri. Nama aslimu adalah Linwo. Sejak kecil, kau diam-diam dikirim oleh Luo Yaoguo ke dalam organisasi Liuli untuk mengembangkan otak. Setelah masuk ke departemen organisasi, untuk bertahan hidup, kau sengaja membuat luka di wajahmu. Yan Zhao. Itulah Johan Cipta. Nama aslinya saat masuk keluarga Cipta. Diam kau. Sungguh romantis sekali ya. Tidak. Tapi dulu kau, saat mencuri hasil eksperimen dan kabur, kenapa tidak mengajaknya kabur bersama? Kau malah memilih yang mudah? Setelah kehilangan ingatan. Bertunangan dengan Surya. Surya. Linwa. Belum cukup. Aku akan membuatmu mengingat semuanya. Anwo. Rania. Pergi, cepat selamatkan dia. Tahan dia. Azao.
Aku pasti akan membawamu pergi dari sini. Anwo, cepat lari. Azao. Azahao. Aku sudah ingat semuanya. Berhenti semua. Rania. Kau benci Liuli. Kau benci mantan penguasa Liuli, Luo Rongguo. Setelah kau kembali menjadi Rania, Luo Rongguo tetap adalah musuhmu. Aku sudah membalaskan dendammu, mengembalikan ingatanmu. Kau harus membalas budiku. Apa yang kau inginkan? Yang menjadi hakku. Sudah lama kudapatkan. Tapi yang benar-benar kuinginkan. Takkan sanggup kau berikan. Jangan ada yang bergerak. Jika ingin dia selamat, kalian berdua, pakailah ini. Lepaskan dia. HMPH. Cinta sejati. Orang-orang, lepaskan bom dari tubuh Rania. Biarkan dia pergi. Kapan aku bilang, boleh melepaskannya? Jangan. Larasati. Rania, dua pria ini. Kamu hanya bisa memilih satu. Larasati. Dua bom ini terikat bersama. Memutuskan satu ujung lainnya, maka akan, setelah ledakan, setelah hitung mundur berakhir, meledak. Rania, dua pria. Kamu harus memilih satu. Mati. Ano. Semua orang, bawa barang-barangnya. Mundur. Setelah kelinci licik mati, anjing buruan disembeli. Hidup tidak sempurna. Ano. 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 Detonatornya ada di dalam. Kalau kamu bongkar dari luar, itu akan meledak. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Aku membuat keluarga Ruan hancur berantakan. Selamatkan dia. Dengar tidak? Selamatkan dia. Kakak. Aku tidak bisa hanya diam melihatmu mati. Sebelum mati, masih bisa dengar kamu memanggilku kakak. Aku tidak punya penyesalan lagi. Ingat, aku tidak kalah. Di hatinya, selamanya ada tempat untukku. Johan Cipta. Jaga dia dengan baik. Selanjutnya, aku serahkan padamu.
Jangan, beri aku. Di hatinya, selamanya. Tidak ada tempat sedikit pun untukmu. Tidak akan pernah ada tempat untukmu. Tidak. Kalau hidup, kita hidup bersama. Kalau mati, kita mati bersama. Kalian berdua. Kamu ada ide? Lepaskan dia dulu. Di antara orang yang baru kita kalahkan, ada remote untuk meledakkan bom. Suruh dia ambil. Kita kehabisan waktu. Hanya tersisa 2 menit. Aku akan pergi sekarang. Biarkan dia yang pergi. Percayalah, kamu baru saja diikat. Kamu tidak akan bisa lari secepat dia. Biarkan saja dia yang ambil. Kakiku terluka. Tenang saja. Aku tidak sedang bersikap sopan padamu. Aku lebih dari siapapun berharap bisa membawamu hidup-hidup. Suruh dia ambil. Tapi, Ano, percayalah padaku. percayalah kan? Ano, jangan buang-buang tenaga. Kenapa belum datang juga? Ano, jangan dilepas. Kita baru saja bertemu kembali. Aku ingin memandangimu. Apa yang kau bicarakan? Setelah kita keluar dari sini, masih ada banyak waktu untuk kita. Ano, kau benar. Kita masih punya banyak waktu. Aku akan membuatkanmu apel kelinci yang kau suka. Kau suka makanan manis, aku juga tak akan melarangmu lagi. Mau pakai Cheongsam? Silakan. Kalau tidak mau, aku akan belikan yang lain untukmu. Kita akan pergi bersama. Mendaki gunung, melihat laut, menatap bintang-bintang. Ayo kita lihat gunung. Lihat laut. Lihat bintang. Ini gelang tangan. Kamu ngapain? Ini gelang tangan khususku. Setelah kamu pakai ini, kamu jadi milikku. Jangan bicara lagi. Ano, aku cinta kamu. Kamu. Pemicunya? Mana pemicunya? Tidak ada. Dari awal memang tidak pernah ada pemicu. Lukanya terlalu parah. Tidak bisa pergi. Pergi. Cepat pergi. Azahou. Azhou. Azhou. Hormat kepada kepala keluarga. Apakah semua laboratorium sudah dipindahkan? Tenang saja, Nona. Semua sudah dipindahkan ke tempat aman. Kenapa ada suara mobil polisi? Kalian diduga memproduksi narkoba jenis baru dan melakukan eksperimen ilegal pada manusia. Ikut kami. Ini fitnah. Apakah fitnah atau bukan, akan ketahuan setelah diperiksa. Rania, bagaimana mungkin kamu? Sebelum meninggal, Azhou mengambil semua data tentang Liu Li dan memberikannya keluar. Ini, kamu pegang. Di sini ada semua bukti tentang laboratorium manusia Liu Li yang didirikan keluarga Lazuardi. Jangan. Kamu yang pegang. Anwo, aku mencintaimu. Larasati, data-data ini cukup untuk menembak mati kamu dan ayahmu 1000 kali. Adikku, terima kasih sudah datang menjengukku. Aku datang untuk berpamitan. Kamu mau pergi kemana?
Aku mau pergi ke suatu tempat yang ada gunung dan laut. Tempat di mana kita bisa melihat bintang-bintang. Johan pasti sangat menyukainya. Baiklah, kalau begitu, kirimi aku surat. Setelah aku keluar nanti, aku akan mencarimu. Kalau tidak ada halangan, hari ini adalah pertemuan terakhir kita. Jangan. Biarkan aku yang merawatmu, aku akan merawatmu dengan baik. Hatiku, tidak akan ada orang lain selain Johan, tidak akan ada orang kedua. Kakak, kamu harus menjaga dirimu sendiri. Adikku, adikku. Johan. Azau, Ini gelang khusus milikku. Setelah kamu memakainya, kamu adalah milikku. lama tidak berjumpa.